Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhalu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tudaa bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa asl al-hawatim wa yastasqi al-ghamam bi wajhihi al-karim wa ala alihi كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الأقل وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وسط الحوادث ويستسقي الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الأقل وتنفرج به وتنال به الرغائب وسط الحوادث ويستسقي الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه آمين يا رب العالمين. Kajian kitab Muraqil Ubudiyah pada halaman 84. Halaman 84 paling bawah 5 jajar, 6 jajar. Muraqil Ubudiyah halaman 84. Bismillahirrahmanirrahim paling bawah di pinggir paling bawah 84. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hasan ya'kulul hasanati kama ta'kulun nar al-hatabah. Nabi bersabda, hasan. Hasad itu adalah sifat iri, bisa dikatakan iri, dengki, hasad. Hasad, yang dimaksud dengan hasad dalam pandangan Al-Quran dan keterangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka para ulama mendefinisikan hasad. Jadi dari keterangan Al-Quran, keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian
para ulama mendefinisikan hasad adalah al-iradatu fi izalatin ni'am akharin, yaitu keinginan untuk menghilangkan satu nikmat yang melekat pada orang lain. Itu hasad. Ada orang baru punya kenikmatan, dia beli banyak, misalnya beli motor, wah, suka tanggung-tanggung, saking nikmati gede, beli motor, wah, PCX, bahkan di mobil dia punya. Ini tetangganya hasad nih, duit dari mana tuh orang? jangan, lo nggak tahu di usahanya ya. Ini kan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia punya keinginan untuk menghilangkan sebagaimana caranya. Dia udah benci banget orang tersebut, udah benci banget. Dia ingin nikmat yang melekat pada orang lain itu hilang. Jadi lu pikirin banget. Jadi kalau hasad tuh sama orang punya dapat nikmat nggak senang, dia. Itu sifat hasad begitu. Ya. Maka di dalam surat Al-Falaq dari 1 sampai 5 dikatakan, Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Ini Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berlindung. Jadi datang ketika Nabi Muhammad SAW akan disantet, akan diguna-guna, akan dijahati, maka dikatakan, katakan Muhammad, aku berlindung pada penguasa subuh. Penguasa subuh. Siapa penguasa subuh? Itu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus banyak berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita emangnya sih kalau habis sholat berjamaah itu tuh bagus sekali. Kalau habis sholat jangan Allahumma antas, Allah membaca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udz salam. Itu sampai selesai. Itu kita bukan Ummu Salam lagi, Allahumma lantas jalan. Habis sholat jalan aja, nggak ada wirid. Baca itu surat Al-Ikhlas 3 kali, Falaq Binas sekali. Setidaknya dalam malam itu kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dijaga pada malam itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi ajarkan kepada Nabi Muhammad, Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan olehmu Muhammad, aku berlindung pada penguasa subuh, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang ke-1. Yang kedua, perlindungannya apa? Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk. Orang banyak orang yang makhluk itu, manusia ingin jahat pada orang yang dapat nikmat, jahat apa aja dilakukan di malam hari itu. Tapi kalau penguasa subuh memang Allah jaga. Dari sejak malam Allah jaga pada orang yang berlindung kepada Allah Subhanahu sampai waktu subuh dijaga. Dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam-macam makhluk ingin menghasad, menggoda, menghilangkan nikmat yang orang lain dapat. Bagaimana agar dia rusak nikmat tersebut? Kemudian wa min syarri ghasiqin idza waqab, dari kejahatan malam di saat gelap. Kejahatan malam, mungkin biasa kejahatan itu terjadinya malam. Nanti lanjutannya wa min syarri nafasat fil uqad, dari kejahatan tukang sihir. Santet itu kejadiannya malam, di malam hari. Orang tiba-tiba lagi ngobrol, bahkan lagi ngobrol bersama kita ngobrol, tiba-tiba keluar mulutnya darah. Itu malam hari biasanya kejadian bisa. Ada juga yang siang hari juga ada. Tapi kalau malam hari digodanya agar dia nggak bisa tidur. Kalau dia tidak memohon, seseorang tidak memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran, maka gampang sekali denyut nadinya itu akan
gampang masuk. Tapi kalau dia sudah memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, denyutnya di orang tersebut akan dijaga oleh malaikat, akan mental. Maka para ulama mengatakan kalau orang yang suka suka datang ke tempat santet, jangan coba-coba tidur di kasur. Itu gampang mudah. Tidur di bawah, di bumi, di ubin, itu tidak akan kena tidur. Jadi nggak akan nyampe. Santet itu tidak akan nyampe. Jadi kalau yang di kasur mudah sekali. Maka lihat para ulama tidurnya itu di bawah, nggak ada yang jarang ulama-ulama yang istiqomah itu tidurnya ya di bawah. Yang istiqomah buat ulama nggak jarang tidur di kasur, di bawah pakai tikar. Saya juga pernah nyaksiin para habaib di kamarnya, rumahnya mah mewah. Tapi di dalam kamar dia hanya sekedar balai yang dibuat dari bambu. Dia nggak bermewah-mewah tidurnya. Kita mah enak tidur mah di kasur dengan istri kita enak. Ya wajar kalau perempuan di kasur, ya kan? Itu. Tapi kita bernikmat-nikmatan juga, cuma hilang sedikit. Hidup segala belajar hidup sufi seperti layaknya orang-orang sufi. Kemudian wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang punya penyakit iri hati. Ini wawunya kan di sini ada wawunya al-waw'atul ma'iyah. Jadi wawu yang bersamaan, yang mengiringi. Kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung kepada Allah dari wawunya wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari kejahatan malam di saat gelap, wa min syarrin nafasati fil 'uqad, dan dari kejahatan tukang sihir atau tukang santet, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang punya penyakit iri hati. Itu hasad ya. Hasad ini ya. Ini bahaya orang yang hasad. Jadi orang yang hasad, orang yang iri hati, hidupnya sama jahatnya dengan dia mulai menghidupnya dia jahat dikerjakan pada saat mulai waktu subuh sampai malam. Jadi orang hasad dari pagi itu, dari subuh dia, apabila dia iri kepada seseorang dari pagi dia benci aja tuh seharian sampai menjelang malam udah wah gimana caranya nih biar hidup dia hancur, nggak mau sukses, melihat orang nggak mau sukses, dia aja yang sukses gitu. Jadi sibuk diri dia sibuk. Bagaimana caranya orang lain yang dihasad itu hilang dari kenikmatan yang dimiliki, baru saja dia mendapatkan kenikmatan. Sibuk dengan diri sendiri. Jadi orang yang hasud itu, kata Nabi dalam surah al-hasadu yaqulul hasanah. Hasad itu dapat memakan kebaikan seseorang. Yaqulul hasad. Kama taqulun narul khotobah, sebagaimana api memakan kayu yang kering, cepat sekali. Maka kalau orang dapat nikmat, kita jangan misalkan ya Allah. Kalau jemaah majelis nggak ada yang hasad. Jadi harus bersyukur. Oh, tetangga punya kendaraan, bersyukur. Kendaraan punya kenikmatan, beli sawah, di rumah, syukur. Mudah-mudahan kita bisa bersilaturahim gitu. Jadi wal hasudu wa huwa al-mu'adzabul ladzi la yurham wa la yazal fi 'adridan fi dunya. Orang hasud itu al-mu'adzab, tersiksa hatinya. Orang yang hasad hatinya tersiksa, alladzi la yurham, dia tidak pernah punya rasa kasih sayang ya. Tidak ada rasa kasih. Wala yazalu fi 'adzabin da'imin fi dunya. Gitu. Intinya orang hasud itu selalu menyiksa. Nah, nanti orang yang jadi artinya tersiksa ketika di dunia itu, dia hidupnya orang yang hasud itu tersiksa. Di kehidupan dunia tersiksa, ingin sekali. Pengen sekali menghilangkan nikmat orang Allah berikan kepadanya.
itu hasud. Makanya kalau orang yang nggak punya pegangan agama, kalau nggak diajarin, ini sifat hasud. Ini sama dengan iri dengki ya, sama dengan hasud, iri dengki itu juga. Kemudian nanti ria. Ria itu ingin kepajah bahasanya. Ria itu orang perayaan mengadakan walimah. Walimah panjang dengan tahtu walimatul arus, entah apa perayaan. Itu perayaan itu bahasa kampung, sebenarnya ngambil daripada kata-kata ria gitu. Ingin dilihat kalau ada hajat, paling hebat hajatnya, manggil ria. Ingin kesohor, itu perayaan, bahasanya perayaan. Emang namanya perayaan itu kan perayaan sebenarnya sederhana yang wajar-wajar. Tapi kalau lebih dari wajar, nah itu yang disebut ria. Lebih dari wajar. Kalau wajar biasa-biasa orang hajat, no problem, nggak ada masalah. Tapi kalau lebih daripada kebiasaan, itu ria namanya. Itu sunnah kita mengundang orang dalam perayaan, mengundang orang, ya, bahwa kita merasakan syukur dapat nikmat. Kalau anak kita dapat jodoh, kalau kita dapat sesuatu, kita undang ini berangkat haji. Sunnah mengundang orang, memanggil orang, minta doanya. Kalau punya anak dinikahkan, mudah anaknya keturunan yang menjadi anak yang soleh. Kalau punya hajat sesuatu, mudahnya hajatnya itu dilancarkan ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gitu, orang yang hasad itu tersiksa di dunia sudah tersiksa. Fa inna dunya la takhlu qattun min khalqikatin. Sesungguhnya dunia itu enggak sepi sama sekali dari kebanyakan orang. Min aqranihi wa ma'arifihi, dari teman-temannya, dan orang-orang yang dia kenal. Kadang-kadang dia udah bersekongkol, bersekutu dengan orang-orang yang hasad. Ya. Nabi itu, Nabi jangankan Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad ingin dilahirkan oleh Siti Aminah, ya, itu masya Allah, ahli santet, tahu dikasih tahu sama iblis nih, akan datang manusia mulia ke alam dunia. Sehingga ada nama nenek-nenek yang benar nenek Jarko, menceritakan nenek Jarko. Itu bagaimana cara kelahiran itu gagal. Tapi Allah punya rencana lain, namanya manusia mulia akan diturunkan ke alam dunia dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah disediakan bahwa kejahatan itu Allah iblis dengungkan kepada iblis tersebut. Sejak zaman Nabi Adam sudah ada. Sejak zaman Nabi Adam, bahkan Habil dan Kabil, ya, Habil dan Kabil terpengaruh bujuk rayu karena iblis. Ya, karena iblis. Seperti dikatakan Kabil dan Habil itu saudara, bukan saudara kandung. Karena Habil mempunyai saudara Iklimah, Labuda, adiknya jelek. Nah kalau dulu zaman Nabi Adam kembarnya silang, laki perempuan. Enggak sekarang zaman rata-rata laki, jadi jarang kembar laki perempuan tuh jarang. Bukan nggak ada sampai 3 ada. Tapi zaman Nabi Adam kembarnya itu laki perempuan, jadi seperti Qabil dengan Labuda. Qabil ganteng, adiknya Labuda, ya kan? Labuda. Qabil ganteng, adiknya gini. Adiknya Iklimah cantik. Tapi Qabil punya adik namanya Labuda, jelek. Nggak boleh nikah sesama saudara kandung, dia harus kali silang ya. Jadi dia harus menikah dengan saudaranya tuh. Bukan dia begini, Qabil punya adiknya cakep banget, dia nggak disuruh silang, tapi nggak mau si Qabil ini harus dia pengen nikah sama adiknya yang cantik, Iklimah. Sedangkan syariat Nabi Adam alaihissalam pada waktu itu harus kawin silang. Jadi Qabil harus dengan Iklimah,
Habil dengan Ikrimah, Qabil dengan Labuda. Harus silang. Nggak mau Qabil nikah dengan adiknya Habil yang jelek, buruk rupa. Nah, itulah ujian Allah kepada Qabil. Gitu. Akhirnya apa? Dibisikkanlah Qabil dihasut, dihasad bahasa itu oleh iblis, ya, dipengaruhi oleh iblis, diajaklah Qabil ke satu lembah. Gimana caranya agar dia bisa nikah dengan adiknya yang cantik nih? Orang nggak mau nikah sama adiknya. Akhirnya apa? Wah, dibisikin, nah, itu Qabil dibunuh, ya, Habil oleh Qabil, adik dan saudaranya dia bunuh mati. Nah, ini karena faktor hasad, karena faktor hasad. Ini bahaya, hasad itu bisa begitu. Alhamdulillah bisa membunuh seseorang. Akhirnya apa? Setelah mati kan bingung. Qabil gimana setelah mati? Supaya apa namanya kan begitu. Ini kan secara pembunuhan ini dipelajari oleh kepolisian. Oh, pintar polisi juga. Ini pelajarin tentang begitu Qabil habis membunuh saudaranya. Dia bingung kan, nggak tahu caranya agar menghilangkan jejak. Agar menghilangkan jejak supaya ayahnya nggak tahu. Maka Allah contohkan ada burung dua gagak bertengkar di atas awang-awang, akhirnya jatuh ke burung, salah satunya mati. Begitu mati digali burung yang satu, menggali tanah seperti layaknya kuburan orang menggali kubur. Maka ditarik, diperhatikan oleh Qabil. Terjadi pertengkaran burung tersebut, dimasukkanlah burung tersebut ke dalam lubang, diurut. Pinter tuh gagak itu. Nah, dicontohkanlah oleh Qabil, digali lubang layaknya orang ngubur supaya nggak terendus. Ya, dimasukkan, digali, dikubur si Qabil. Kata dia mah nggak ketahuan, Nabi ada yang ngasih tahu, malaikat Jibril kasih tahu ceritanya begini. Ingkar, ya, benci Nabi Adam alaihissalam kepada putranya. Nah, ini pembunuhan pertama yang terjadi kepada manusia, yaitu Qabil. Maka setiap pembunuhan yang terjadi di alam dunia, kebagian Qabil dosanya. Maka kalau kita berbuat keburukan, kemudian keburukan itu ditiru oleh orang lain, kita kebagian. Naudzubillahi min dzalik. Kita bikin keburukan nih, yang orang nggak tahu. Muslihat, kita bikin muslihat untuk keburukan tersebut. Ya, sekali dua kali lancar keburukan orang tersebut. Akhirnya apa? Terbongkar juga kan, akhirnya tertutup. Aib terbongkar, keburukan aib terbongkar, akhirnya ketahuan, maka ditangkap orang tersebut. Nah, diikuti lacak derajat langkah-langkah kita oleh seseorang. Wow, bagus juga nih, idenya cemerlang juga nih, mantap nih kalau kita di bisnis ini, sampai begitu kan di bisnis ini. Nah, kita kebagian dosa tersebut. Begitu. Jadi kebagian, hati-hati kita kalau berbuat baik. Maka tiap hari kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dijaga agar kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, maka dalam doa, ya Allah, ampunkanlah segala dosa-dosa hamba ya Allah, baik yang sengaja maupun yang disengaja, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, baik zahir maupun batin, baik yang terasa maupun yang tidak terasa. Jauhkan hamba ini dari segala kemadaratan ya Allah. Dari kemadaratan. Ini doa ini saya sering pakai ketika waktu saya umroh, ketika saya haji. Itu doa itu paten kesannya. Kita pengen pengen dan bertobat kita setiap saat kita bertobat. Ya ampun, diawali dengan ya ampun karena segala dosa-dosa hamba yang kan ampun. Bertobat kita pada saat berdoa. Ya, diawali dengan doa Rabbighfirli wa li walidayya. Ini penting doa-doa tersebut. Kemudian mimman an'amallah. Jadi dari kebanyakan, sesungguhnya dunia itu tidak sepi sama sekali dari kebanyakan orang, dari teman-teman dan orang-orang yang dikenal. Mimman an'amallahu alaihim,
setengah daripada orang yang Allah berikan nikmatnya atas mereka, Allah berikan nikmat ilmin, dengan diberikannya ilmu, ya kan? Dengan diberikan ilmu, aumalin, atau diberikannya harta, kekayaan, aujahin, atau pangkat jabatan. Allah kan pangkat jabatan itu kan pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak orang yang mendapatkan pangkat dan jabatan yang awal-awalnya benar. Di awal-awalnya ketika dia diberikan jabatan oleh Allah Subhanahu wa taala, benar, kerjaannya benar. Tapi karena tergiur dengan harta dan jabatan yang melimpah, enak jadi pejabat ya, duitnya banyak, nggak kayak orang-orang bisnisnya begini-begini. Akhirnya dia bagaimana caranya agar lebih penghasilan, gajinya nggak seberapa ya. Dari sebagai pejabat gajinya, tapi sampingannya ini luar biasa ya. Sampingannya luar biasa, akhirnya tergiur. Nah, disitulah setan mulai. Kalau orang tersebut tidak mempunyai iman, akan dibisiki hatinya, akan mudah dibisiki hatinya. Terusin aja, kerjakan cuma seminggu sehari kan. Sono tuh lahan basah. Itu orang. Kalau pejabat itu biasa ditakutin orang, namanya pejabat sama orang lain. Orang dianu-anu, dipinta lah, dengan cara apa, restribusi, macam-macam cara. Ya. Hari dia mendapatkan amat. Yang terjadi korupsi di sekarang Indonesia itu banyak kasus begitu. Satu, dia nggak punya agama, bukan nggak punya agama, agamanya beda dengan kita. Kemudian ya bukan karena faktor di luar agama, luar Islam, orang Islam sendiri. Bahkan kiai juga kalau udah berkecimpung dengan hal-hal yang begitu bisa terpengaruh. Naudzubillahi min dzalik. Subhanallah. Kita harus berlindung kalau mendengar hal-hal tersebut. Orang baik ya, ceramahnya hebat ya. Jadi panutan umat ya, tapi kok begitu ya? Jadi kok begitu ya? Gak pantas sebagai figur. Ya, naudzubillah gitu. Jadi kalau seorang figur kemudian dia jatuh karena perbuatannya, maka dia tidak akan dipakai lagi di masyarakat. Ya, tidak akan dipakai lagi di masyarakat. Gitu. Naudzubillah min dzalik. Jadi fala yazalu fi 'adzabin da'imin fid dunya ila mauti. Enggak henti-hentinya. Dia henti-hentinya menghasad terus selama hidup sampai dia mati. Hidup gitu. Kalau udah akhir udah berkarat dengan sifat hasad, terus saja sifat yang melekat pada diri, sifat hasad tersebut. Itu enggak hentinya terus saja. Sholat biasa begitu. Tapi sholatnya formalitas doang. Jadi bukan benar-benar atas dasar keimanan dia sholat. Padahal wala adabul akhir asyad wa akbar. Siksa akhirat itu akan lebih besar sekali. Dia tidak tahu. Emang sepintas nikmat ya. Di bisnis seperti itu, dia bisnis yang begitu hebat, menghasilkan uang yang bermiliar-miliar, bahkan mencapai triliunan. Mendapatkan nikmat. Ketika senang di dunia. Ya. Istrinya nggak cukup, tambah lagi sampai 4. Tanahnya, mobilnya, buahnya, senang di dunia dia. Tapi dia tidak lihat ke belakang, bahwa di belakang ada asaban yang amat besar, asyad, lebih berat, wa akbar, besar sekali siksanya besar. Man la yasilul abdu ila ala haqiqatil iman, gak akan sampai seorang hamba kepada hakikat iman malam yuhibbu lisairil muslimin, selama ia tidak mencintai kepada orang mukmin. Gak sampai, tidak akan sampai hakikat iman selama orang itu tidak mencintai saudaranya sendiri. Maka kalau orang cinta kepada saudara sendiri, cinta kepada tetangganya sendiri sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri, nah itu hakikat imannya akan kuat. Gitu. Ini belum beriman dikatakan seseorang. La yusilul abdu ila haqiqatil iman ma lam yuhibbu lisan. Tidak dikatakan, tidak akan sampai hakikat iman pada seorang hamba itu selama dia tidak mencintai orang-orang. Ma yuhibbu li nafsi, sebagaimana ia mencintai diri sendiri. Cintai bagaimana kita diri sendiri, bagaimana cinta diri sendiri, dia cintai diri sendiri, bagaimana dirinya agar tidak terjerumus ke lembah neraka.
Dicintai, diberi upaya ya Allah bahwa setelah di dunia ada kehidupan abadi ya Allah, yaitu dunia akhirat. Kita akan dituntut perbuatan kita, kelakuan kita di dunia itu sekecil apapun. Akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dicatat oleh namanya waskat, pengawasan malaikat atau raqib dan atid. Kita kalau kita sadar, kita percaya kepada iman kepada yaitu malaikat-malaikat Allah, bahwa kita diawasi oleh malaikat raqib dan atid, yaitu malaikat raqib dan atid diawasi. Kalau amal baik kita dicatat oleh malaikat, amal buruk kita dicatat oleh malaikat. Nah ini kita harus perhatikan. Oh, selama ini hidup kita ini dijaga oleh malaikat. Bal yang bagi ayyusahimal muslimina fi sarra'i wad dharra'i. Jadi bahkan seyogianya lah ya, bagi orang-orang muslim itu bersatu, jangan terjadi keributan, hasud, iri, dengki. Harus bersatu. Ayyusahimal muslimin fi sarra'i, di dalam kesenangan. Misalkan saudara kita dapat kenikmatan karena dapat kesenangan, nah, kita harus merasa senang. Masya Allah, alhamdulillah, saudara kita dapat kenikmatannya, beli mobil, beli motor, beli sawah, alhamdulillah. Mungkin dengan punya sawah tersebut saya bisa kerja, yang nganggur bisa kerja. Oh, punya perusahaan, dia beli membuka lahan usaha besar, pabrik besar. Oh, dia senang, nggak hasad, nggak dengki. Mudah-mudahan aja keluarga kita bisa masuk pekerjaan dia, enggak hasad, senang tuh. Jadi harus bersatu orang muslim, bis-sarra'i wad-dharra'i. Jadi waktu senang, waktu susah, ya bersatu kita juga senang. Saudara kita susah, nah kita bantu. Begitu. Kalau kita ingat, kalau seseorang ingat kita di waktu susah, nanti di waktu senang dia akan ingat kepada orang yang membantu ketika kita susah. Begitu, pasti itu akan terjadi. Dia akan punya jasa kepada orang tersebut. Ya, punya jasa. Orang memberikan amal baik kepada seseorang, kepada kiai yang membutuhkan, butuh dana. Dia nanti akan ingat. Wow, begitu kiainya senang, dia akan diundang, dipanggil, didoakan agar hidupnya berkah. Begitu kan? Gitu. Maka dikatakan wal muslimuna, maka orang-orang muslim itu kal bunyanil wahid, seperti satu bangunan. Orang muslim itu seperti satu bangunan. Tuh. Yashuddu ba'duhu ba'dan, saling menguatkan. Ya. Dalam bangunan itu yashuddu ba'duhu ba'dan, saling menguatkan. Wa kal jasadil wahid, atau dia bangunan itu saling menguatkan, bangunan satu sama lain saling menguatkan. Gak ada yang renggang itu. Ini begitu hebatnya konstruksi, ya. Gitu. Jadi begitu juga wakal jasadul wahid, dan seperti jasad satu, tubuh yang satu. Idza staka minhu udhun istaka sa'id jasad. Apabila satu tubuh merasakan sakit, maka seluruhnya akan bisa sakit. Gigi tadinya sehat, tiba-tiba satu gigi nggak bisa bergerak, tangan nggak bisa bergerak, kaki juga yang tadi pengen kerja, nggak mampu bekerja. Itu karena udah sakit. Perempuan sakit, rasa sakit luar biasa sakit, nggak bisa ngapainnya, harusnya dia kerja pada waktu itu nggak bisa bekerja. Semua makan juga kalau udah sakit, pada cuma makan doang yang sakit, nggak bisa dipaksain baru kalau udah makan. Nah itu nikmat. Jadi kalau dunia ini wahid, seperti satu bangunan, sekali jasa seperti satu tubuh, saling menguatkan. Fa'in kunta la tusadiqu hada, maka jika tidak bisa mendapatkan hada yang diinginkan min qalbika, dari hati, jika kamu tidak bisa mendapatkan apa yang kamu diperintahkan pada ini, fasbiqul qabla tahawus,
maka sibuklah dengan mencari keikhlasan. Belajar ikhlas susah, ya. Belajar ikhlas itu susah, ya. Maka yang banyak ikhlas adalah guru-guru ngaji. Orang yang ikhlas, kita nggak perhatiin guru ngaji itu guru yang ngajar TPA, TK, dia tuh nggak punya gaji. Nah, ini kadang-kadang kita nggak perhatian, dicari coba. Kita punya dana yang perhatikan, dicari kampung yang ngajarin anak-anak di pengajian-pengajian gitu, yang formal. Itu mereka adalah guru-guru yang ikhlas, yang kalau mau digaji nggak pantas. Emang dari dulu begitu, kadang-kadang orang tua nggak perhatiin anaknya, nggak boleh ngaji aja, nggak perhatiin pulangnya itu nggak pulang. Bapak nggak tahu di masyarakat banyak wali murid yang nggak perhatian kepadanya tuh ketika belajar dengan guru. Kalau orang dulu mah ada istilah uang lampu atau uang minyak, gitu. Nah sekarang pesantren sekarang itu bagi bisnis merata-rata pesantren besar, tapi pesantren salaf, saya pesantren salaf belum pernah bayaran, tapi cuma ada istilah uang aku, tapi apa? Kita berbiasa kepada guru kalau pulang amplopin ke guru. Itu sekarang pesantren modern nggak ada sampai pulang ke guru, nggak ada, karena udah ada bayaran sekarang. Jadi ngapain amplopin ke guru kiai enggak? Sekarang masih ada di pesantren salah, semuanya nggak dipinta bayar. Maka ada pesantren yang namanya taklimul majani, pesantren tanpa bayar. Nggak pernah bayar. Sengaja ditanya bayarannya berapa Pak Kiai ngaji di sini? Nggak ada bayaran. Paling kalau sudah masih hidden guys ya, belajar video gitu untuk ilmu di sini, punya rasa dia aja. Ya, gitu. Jadi setidaknya kita kalau pulang amplopin, ada istilah uang tempel, amplopin pada guru terima kasih. Kalau itu begitu, jadi rasa terima kasih kita enggak ada, karena kita menuntut ilmu dari masalah belajar. Kalau di pesantren belajar al-kalam dari kitab Amid Iklam Anal Awaqiyah Innahumiat Amilin, belajar Ulumiyah, belajar itu kan cara belajar kita, cara membongkar kita pelajaran al-alat. Kita nggak akan bisa belajar begitu kalau memang tidak bisa. Maka kalau pengen memberi sumbangan, kalau yang modern sudah cukup, donatur sudah cukup. Tapi kita lihat kalau pengen beri sumbangan supaya kita punya hajat, punya rezeki, punya hajat, datang ke pesantren salah. Kita lihat yang balai-balai gerobak itu bangunannya yang cuma bilik doang, ya ini nggak usaha dia ini. Coba kita perhatiin. Tapi yang saya pikir kok hidup aja, anaknya mulai hidup aja adanya, usahanya nggak ada. Itulah Allah jamin orang yang menyebarkan ilmu. Ya, kita begitu. Kalau kita ingin hidup kita ingin berkah, ya, ingin berkah hidup kita ini, maka itulah harus ingat kepada orang-orang yang di bawah, orang-orang yang membutuhkan. Seperti guru ngaji, guru pesantren, gitu. Dan ditolak tak harus cari ikhlas. Kalau menyumbang itu jangan disebut-sebut, nanti belajar bagian. Sebentar lagi insya Allah minggu depan kita akan belajar bagian. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita dari hasil pengajian ini dijauhkan daripada sifat hasad, iri. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana ya Allah, Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamna kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa-dosa hamba ya Allah, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja.
baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, baik zahir maupun batin, baik terasa maupun tidak terasa. Jauhkan hamba dari segala kendala, dari segala macam kemaratan. Ampunkan dosa-dosa kedua orang tua hamba ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa mereka ya Allah. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi hamba di waktu kecil ya Allah. Bila keberkahan dalam hidup kami, usaha kami ya Allah, sehatkan kami jasad kami ya Allah, sehatkan keluarga kami, istri kami, anak kami, sehatkan ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh, yang berbakti kepada kedua orang tua, berguna untuk nusa dan bangsa ya Allah. Jadikan kampung kami, saudara-saudara kami, tetangga-tetangga kami orang yang ahli ibadah kepadamu ya Allah. Berikan mereka petunjuk yang belum dapat hidayah, berikan mereka hidayah ke jalan ya Allah. Ketuk hati mereka yang belum dapat hidayah Allah, tunjukkan mereka ke jalan yang lurus. Banyakkan majlis ta'lim ini ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.